Selamat datang teman-teman di channel Awatara Bengkel Seni Logam ya. Pada kali ini saya akan berusaha untuk mengecek ya sebuah kendaraan, terutama AC-nya ya gitu teman-teman. Ya, langsung saja kita ke kabinnya dulu. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, kita hidupkan dulu mesinnya ya. Persnelengnya dinetralkan ya. Ini merupakan kendaraan tua ya teman-teman, sekedar alat transportasi begitu ya. Kita hidupkan dulu mesinnya. Nah, itu RPM mesinnya sudah naik ya teman-teman. Dibiarkan dulu ya teman-teman supaya mesinnya agak panas ya teman-teman. Untuk alat pertama kali, alat deteksi yang saya pergunakan ini ya teman-teman, ini alat ukur suhu ya teman-teman. Nanti akan saya ukur suhunya ini di kisi-kisi AC-nya ini teman-teman. Masukkan di sini ya alat ukurnya, dan akan dipantau di sini. Sini teman-teman. Saya siapkan dulu alatnya. Kita colokkan dulu sembarang saja di kisi-kisi AC-nya. Maka saya akan taruh di sini saja dulu. Ya, begitu teman-teman. Terpantau 29 derajat Celcius ya teman-teman. Ya, sambil menunggu temperaturnya naik ya. Teman-teman, kalau menghidupkan mobil ya, diusahakan untuk dipanaskan sedikit dulu, baru teman-teman bisa menyalakan AC-nya. Ya, kira-kira sirkulasi oli dalam mesinnya saya sudah kira naik ya. Saya akan coba hidupkan AC-nya. Hidupkan AC-nya. Ya. Dikasih maaf, agak susah nih. Ini kipasnya di paling rendah ya teman-teman. Ya, kita tunggu apakah ada nanti perubahan suhu ya. Ini suhunya 28 ya. Terus karena keluhan dari mobil saya ini, AC-nya kurang begitu dingin ya teman-teman. Karena jarang dipakai juga, sudah inspeksi AC-nya sudah setahun yang lalu ya begitu teman-teman. Ya, sedikit menurun 27. Ya, saya jeda dulu ya teman-teman supaya tidak lama, nanti akan saya lanjutkan kembali. Ya teman-teman, saya lanjutkan lagi setelah saya tunggu sekian lama ya, sekira-kira 15 menit ya. Ini penampakannya masih di 27 derajat Celcius ya teman-teman. Berarti ini tidak ada kemungkinan menurun lagi. Langkah pertama kita akan cek ya freon dari AC-nya begitu teman-teman. Kita akan menuju ke bagian mesinnya teman-teman. Kita buka dulu kap mesinnya ya. Saya tunda jeda lagi ya. Lanjut teman-teman, setelah kap mesinnya itu dibuka ya, di bagian depan mobil ya, kita menuju ke bagian AC teman-teman. AC-nya di sebelah sini ya. Kita pantau ya. Pertama kali kita lihat dulu di sini, dari sini terlihat masih ada pergerakan dari gas freonnya ya teman-teman. Di sini juga ya, masih ada gas freonnya. Ini masih ada pergerakan ya teman-teman. Saya akan mematikan mesinnya dulu ya. Lanjut teman-teman, ini tadi waktu mesin hidup ya teman-teman. Ini ada pergerakan masih, berarti diperkirakan freonnya masih ada di dalam sirkulasi AC-nya teman-teman. Untuk memastikan, kita buka saja ini pressure tekanan rendahnya ya. Kemudian kita colok ya, apakah ada nanti ada keluar gas ya. Kita
memastikan saja dulu. Tuh, masih teman-teman. Berarti kita akan melakukan penambahan freon begitu teman-teman. Ya. Selanjutnya akan saya persiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk menambah freon teman-teman. Saya persiapkan dulu. Ya, lanjut teman-teman. Ini ya alat-alat yang kita pergunakan untuk menambah freon ya teman-teman. Ini pertama ada manifold ya, manifold. Ini kebetulan 2 manometer ya. Untuk sekedar menambah freon bisa menggunakan manifold single ya, tekanan rendah saja. Terus yang kedua ini alat ukur untuk nanti di dalam kabin ya. Tentunya juga ada gas. Kebetulan mobil ini menggunakan gas ya. Ini R134A ya teman-teman. Disesuaikan dengan mobil masing-masing. Terus ada juga ini coupler untuk di tekanan rendah, ini untuk tekanan tinggi. Saya tidak akan pergunakan karena cukup untuk menambah freonnya saja ya. Cuma itu alat yang kita butuhkan teman-teman. Lanjut kita proses instalasi ini dulu ya teman-teman. Ya, lanjut teman-teman. Kita posisikan dulu ini ya. Ini manifoldnya di sini ya, teman-teman. Sana ya. Untuk selanjutnya kita pasangkan dulu freonnya ya. Ini selang yang warna kuning di tabung freonnya ya, untuk menambah freon nanti ya. Dipasangkan dulu kencang ya, begitu. Iya begitu teman-teman ya, usahakan kencangnya, jangan sampai ada yang bocor. Terus di manifoldnya ini ya, itu kita tutup dulu ya untuk yang warna biru ini. Selanjutnya di manifold di tabung freonnya ini kita buka saja ya, kita buka, terus buka full, dan kita beralih ke selang warna yang biru ya teman-teman. Ini dan kembali lagi ke manifold ya teman-teman. Kita putar sedikit untuk membuang anginnya ya teman-teman. Sampai di sini ada kedengaran suara angin ya. Ya, cukup. Dan selanjutnya kita menuju ke pemasangan quick couplernya ya teman-teman. Pemasangan quick coupler ya di daerah mesin itu. Nah itu teman-teman, kita pasangkan quick couplernya ya. Ini metode ini saya pergunakan pada saat saya menambah freon dalam keadaan mesin mati ya. Kalau mesin dihidupkan takutnya tekanan ini terlalu rendah sehingga akan menghisap udara dari luar ya. Saya sengaja untuk mematikan mesinnya dulu, memastikan ya, begitu dipasangkan quick couplernya. Dan selang warna biru ya. Selang warna biru ini ya disiapkan, dan manifold yang biru dibuka sedikit. Ini kedengaran ya, dibuang sedikit, dan yang ini juga dibuang sedikit ya. Ya, manifoldnya. Sehingga kemungkinan udara tidak ada lagi di dalamnya ya, kita pasangkan. Ya, sekalian. Mohon maaf ini metode yang mungkin salah ya teman-teman. Tapi saya ingin ini tidak terjadi masuk angin begitu teman-teman. Ya, demikian. Kita tutup lagi. Ya. Mungkin saya bisa jelaskan ya teman-teman. Mohon maaf, saya dekatkan dulu. Ini metode tadi saya lakukan ya, memang salah sebenarnya pada saat kita memasang ini dalam keadaan mesin mati. Kalau memang ini standar ya teman-teman, masih ada freonnya banyak, tidak masalah. Pada saat mesin hidup, ini masih memiliki tekanan yang cukup ya, tekanannya melebihi dari manifold ini.
dan tabung ini, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penghisapan atau vakum. Karena ini freonnya sangat habis ya, masih sedikit, walaupun di sini tadi masih terpantau ada sirkulasi ya. Takutnya pada saat kita menancapkan ini ya, takutnya tekanan di luar lebih tinggi daripada di dalam, sehingga menghisap angin, sehingga terjadi nanti masuk angin ya. Itu sangat berbahaya. Kalau itu sampai terjadi, harus kita melakukan pengurasan ya, dan pemakuman begitu. Itu harus dilakukan di tempat yang khusus ya teman-teman, di tempat khusus servis AC. Kebetulan saya ini di kampung ya, itu teman-teman keadaannya. Saya melakukan metode ini. Untuk selanjutnya kita akan hidupkan mesinnya. Ya teman-teman, kita hidupkan mesinnya dulu. Dan kita persiapkan ya alat ukur suhunya ya teman-teman. Ya, kita ulang lagi ya, mohon maaf. Kita lanjut teman-teman, suhunya masih 28 ya. Maaf silau ya, dimana ini posisi 28 itu teman-teman. Ya, kita akan menuju ke tempat pengisian freonnya. Lanjut teman-teman, ini terdeteksi ya freonnya sangat kurang ya, hampir 0. Ini masih terpasang ya teman-teman, selang birunya. Terus kita tambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, dalam keadaan mesin sudah hidup. Ini masih tampak ada sirkulasi ya teman-teman ya. Kita tambahkan nanti sedikit demi sedikit ya. Kita tambahkan dulu, kita buka, nah naik dia ya, sedikit demi sedikit teman-teman ya, begitu ya. Tutup lagi. Setelah ada sirkulasi, tambahkan lagi ya. Kita lakukan sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya tidak terjadi penumpukan tekanan di kompresornya ya. Saya skip dulu ya teman-teman, kita ukur lagi sambil kita menambah freon. Kita juga pantau di sini ya, di kisi-kisi AC-nya ini suhunya sudah mulai menurun teman-teman ya. Ini baru tekanan cuma 10 ya di kompresornya itu. Saya ukur ini sudah 22 terpantau, 21 ya. Sedikit demi sedikit ada penurunan suhu ya, begitu teman-teman ya. Mulai ada reaksi ya teman-teman dari evaporator AC-nya begitu, sudah mulai ada pergerakan penurunan suhu ya. Saya tambah lagi ya, tekanan yang dianjurkan ya teman-teman, 27 ya begitu, maksimal 27 untuk di tekanan rendahnya begitu ya. Sekarang sudah terpantau 20 ya teman-teman. Dan nanti kita lanjutkan, saya tambah dulu ya tekanannya di kompresornya ya. Kita lanjut teman-teman, ini kira-kira baru 10 ya teman-teman. Kita tambah lagi sambil kita rendam ya tabung freonnya supaya tidak terlalu dingin, supaya tekanannya bisa melebihi tekanan di dalam kompresor sehingga bisa mengisi itu teman-teman ya. Kita tutup lagi, kita pantau ya, sudah hampir 3 strip ya teman-teman ya. Kita sabar saja, kita tambah lagi ya, terus dilakukan berulang-ulang ya sampai nanti tekanannya stabil di 27 begitu teman-teman ya. Teman-teman, ini cut off-nya dari kompresor itu sudah mulai berfungsi ya teman-teman. Itu untuk sementara kompresornya masih diam ya teman-teman. Dan di sini tabung reservoirnya ini
sudah mulai dingin begitu teman-teman. Kita tunggu dulu ya kompresornya menyala lagi. Berarti pendinginan di dalam kabin itu sudah terjadi teman-teman. Sehingga pada saat suhu tertentu kompresor atau cut off-nya dihidupkan atau kompresor di rilis begitu teman-teman. Ya, ini sudah mulai nampak berembun ya teman-teman. Berarti penambahan freon saya nyatakan sudah berhasil. Dan selanjutnya kita pantau di gauge-nya ini ya. Ini sudah menunjukkan ya hampir 20 ya teman-teman. Lagi sedikit ya, kita tambahkan sampai 25 saja. Ya. Kita tambahkan dulu sampai terdengar cut off-nya lagi memutus arus untuk kompresornya teman-teman. Ya. Sambil kita melihat ya, ini cut off kompresornya sudah rilis ya, itu menunjukkan diam dia anunya kontaktor dari magnetiknya. Nah itu teman-teman menyala lagi ya. Terus kita pantau ke dalam kabin ya teman-teman. Berapa kira-kira nanti suhunya di dalam kabin yang tercapai? Ya, kita masuk dulu. Kita tutup pintunya. Ini kita setting dulu ya teman-teman. Di suhu mana tadi itu suhunya? Nah, suhu. Kita pencet yang kuning sampai mendapatkan ke derajat Celcius. Ya teman-teman, saya colokkan dulu ya. Mohon maaf. Ini pakai satu tangan ya teman-teman. Nah, kita pantau teman-teman. Ya begitu teman-teman. Silau ya. Ya 23. Mana arahnya ini? Maaf sangat susah ya, banyak sinar. 19, terus mungkin bisa turun lagi. Ya, 18. Kok blur ya? 17. Ya, nanti berapa suhu terendahnya setelah cut off-nya rilis begitu. 18. Berarti suhu terdingin di sini terpantau 18 derajat ya teman-teman. 17 lagi. Ya, kita tunggu. Ya. Cut off-nya sudah berfungsi 16, turun lagi. Nanti sampai berapa ya? 16, 15 ya, turun lagi. Ya, mohon maaf teman-teman, agak sedikit lama ya. Memang pekerjaan seperti ini. Ini saya lakukan di rumah ya teman-teman. Nah, sudah rilis. Berarti suhu terendahnya itu disetting oleh teknisinya kemarin itu 15 derajat ya teman-teman. Cut off-nya sudah rilis 16 lagi. Baik, saya kira ini cukup ya teman-teman. Suhu 16 ini untuk di dalam kabin yang sempit seperti ini ya. Tuh. Ya, saya kira sudah nyaman begitu teman-teman bagi saya. Bagi teman-teman yang lain mungkin ini belum yang cukup ya teman-teman, tapi bagi saya sudah cukup. Ya teman-teman, pengisian freon dari ini kendaraan ini ya, saya mungkin kira sudah cukup ya teman-teman. Tadi sudah mencapai suhu 16 derajat Celcius. Proses pembukaannya ya, pembukaan selangnya ini pertama kali ini ditutup ya teman-teman. Ini selangnya ditutup, kerannya. Untuk di freonnya juga ditutup ya. Maaf, ditutup. Susah sekali ya, diturunkan lagi. Iya, ditutup ya, kencang. Ditutup. Terus selanjutnya ini quick couplernya ya, dirilis dulu. Ya, dirilis. Terus setelah itu kita cabut quick couplernya dari tekanan rendah. Ya begitu teman-teman. Selanjutnya kita buka saja ini ya, mur dari freonnya ini agak keras tadi ya. Kita buang ini. Saya anggap ini sudah selesai teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, maaf saya taruh dulu. Kita harus cek ulang ya,
eh, tadi ini dengan menggunakan air sabun. Ya, gunakan air sabun teman-teman. Nah, saya rasa tidak ada kebocoran ya teman-teman. Tidak ada gelembung dia. Saya nyatakan sudah selesai. Selanjutnya kita tutup. Ya tutup. Ini tutup dari apa, jangan lupa ya, supaya debu atau kotoran tidak masuk lagi ke sini. Ya begitu teman-teman. Baik, mungkin begitu proses saya melakukan penambahan freon ya teman-teman. Di kampung ya. Mohon maaf prosesnya tadi tidak sesuai dengan prosedur ya teman-teman. Ini semata-mata saya lakukan karena tempat dari servis AC-nya sangat jauh ya teman-teman. Di kota begitu. Sehingga saya lakukan sendiri ya, berupaya melakukan sendiri. Ini pun saya lakukan cuma 6 bulan sekali maksimal ya teman-teman. Ya, saya tutup dulu. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini membantu ya teman-teman bagi teman-teman yang berada di pelosok begitu teman-teman. Mungkin cukup demikian dulu video dari saya ya. Berjumpa kembali nanti di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Terima kasih.